Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gebi Aprilia dengan NIM B1B121022. Di sini saya akan membahas mengenai overconfidence. Overconfidence adalah fenomena yang meluas dan bisa berakibat parah. Para riset telah menawarkan overconfidence sebagai penjelasan untuk perang, pemogokan, digitasi, kegagalan kewirausahaan, be- dan gelembung pasar saham. Menurut Glaser and 3 tahunan Weber tahun 2004. Nah, menurut Lowes tahun 1993 halaman 207, dia mengatakan tidak ada masalah dalam menilai dan mengambil keputusan lebih umum dan lebih berpotensi menimbulkan bencana daripada overconfident. Selain itu, overconfident adalah bidang peneliti yang aktif seperti yang ditunjukkan oleh dua permintaan pencarian database untuk kata kunci overconfident yang dilakukan pada pertengahan tahun 2009. Menurut Business Primer atau host EBSCO menunjukkan ada 144 artikel jurnal peer review yang diterbitkan pada tahun 2008 dan 1.189 artikel sejak tahun 2000. Nah, selanjutnya menurut ScienceDirect menunjukkan bahwa ada 250 artikel per review yang diterbitkan pada tahun 2008 dan ada 1.556 artikel sejak tahun 2000. Nah, mengingat banyaknya artikel overconfident, tujuan utama dari bab ini adalah untuk menjelaskan aspek dasar dari kepercayaan berlebihan, bukan untuk memberikan iktiras menyeluruh tentang keseluruhan bidang. Nah, fenomena yang berbeda sering diringkas sebagai overconfident yang membingungkan kebingungan pada apa yang terjadi sebenarnya. Peneliti memaksudkan dalam konteks tertentu. Nah, bab ini akan membahas aspek yang paling penting di bidang keuangan, miskalibrasi dalam interval penelitian. Nah, dalam bab ini juga akan fokus membahas khususnya pada literatur terbaru dan analisis psikologis dan pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi beberapa aplikasi di bidang keuangan. Selanjutnya, sini kita bahas mengenai aspek dasar dari overconfident. Nah, ada dua aspek utama overconfident adalah miskalibrasi dan efek yang lebih baik dari rata-rata. Miskalibrasi dapat memanifestasikan dirinya dalam perkiraan jumlah yang berpotensi ditemukan atau sepanjang sungai seperti sepanjang sungai Nil, dan perkiraan jumlah yang belum diketahui atau seperti harga saham pada masa depan atau nilai saham atau nilai indeks saham. Sejauh ini kedua stabilisasi dan efek yang lebih baik dari rata-rata telah dibahas di bab ini. Namun ada istilah alternatif untuk perilaku ini. Menurut Moore dan Haley pada tahun 2008 menyarankan ungkapan berikut ada dua. Yang pertama ada ketetapan yang berlebihan dalam keyakinan seseorang, disebut juga istilah miskalibrasi. Dan yang kedua, menempatkan kinerja seseorang relatif terhadap orang lain, juga disebut efek yang lebih baik daripada rata-rata. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana memasukkan overconfident ke dalam model keuangan. Selanjutnya,
Studi yang mengulas tentang penelitian semacam itu dengan jumlah yang tidak pasti dengan menggunakan metode rekan ini biasanya menemukan bahwa distribusi probabilitas orang terlalu ketat. Nah, ada peneliti meminta untuk menyarankan interval kepercayaan 90% untuk beberapa kuantitas yang tidak pasti, seperti interval eh, di atas untuk sepanjang Sungai Nil. Nah, menemukan bahwa presentase kejutan, yaitu seperti presentase nilai sebenarnya yang jauh di luar interval penemuan lebih tinggi dari 10% yang merupakan presentasi kejutan orang tidak memihak dalam konteks memperkirakan 95% dan batas atas dan bawah. Nah, estimasi perkiraan jumlah probabilitas distribusi semacam itu sering diperoleh untuk jumlah kontinu yang tidak pasti. Biasanya pertanyaan pengetahuan umum. Hit, hit rate dalam banyak penelitian menggunakan interval kepercayaan 90% kurang dari 50%. Menyebabkan tingkat kejutan sebesar 50% atau lebih daripada perkiraan 10% dari hakim yang dikalibrasi dengan baik. Selanjutnya, overconfident dalam keuangan. Overconfident biasanya dimodelkan sebagai overestimasi ketepatan informasi pribadi. Dalam model perdagangan investor, nilai likuidasi yang tidak pasti dari aset berisiko dimodelkan sebagai realisasi variabel acak. Dengan kata lain, investor meremehkan variasi dari istilah kesalahan. Jika K sama dengan 0, seorang investor percaya bahwa dia mengetahui nilai dari risiko dengan pasti. Nah, dengan demikian, cara pemodelan overconfident ini menangkap gagasan bahwa investor meremehkan variasi dari sinyal atau nilai likuiditas yang tidak pasti dari sebuah aset. Nah, sebagai konsekuensinya, interval kepercayaan mereka terlalu ketat. Cara pemodelan overconfident ini terkait erat dengan miskalibrasi seperti yang didefinisikan di atas. Dengan demikian, fokus ilustrasi ini akan berbeda pada miskalibrasi dalam perkiraan interval. Nah, beberapa model mengasumsikan bahwa tingkat kepercayaan berlebihan, yaitu tingkat meremehkan variasi dari sinyal, adalah sifat individual yang stabil yang konstan sepanjang waktu. Namun, model lain berasumsi bahwa overconfident berubah seiring berjalannya waktu. Asumsi ini dimotivasi oleh studi psikologis yang menemukan pengaitan diri bias. Selanjutnya, dalam literatur keuangan, overconfident dan bias atribusi diri kadang-kadang dianggap sebagai rekan yang statis dan dinamis. Menurut Harslever tahun 2001. Nah, dalam model overconfident dengan atribusi diri yang bias, tingkat kepercayaan berlebihan, yaitu tingkat overestimasi ketepatan informasi pribadi, merupakan fungsi dari kesuksesan investasi masa lalu. Pada titik ini, penting untuk menekankan asumsi eksplisit dan implisit berikut dari cara overconfident dimodelkan dalam keuangan teoritis. Nah, model statis atau model dengan kepercayaan berlebihan yang terus-menerus dari waktu ke waktu mengasumsikan perbedaan individu yang stabil dalam tingkat kepercayaan berlebihan, yaitu miskalibrasi. Nah, beberapa makalah seperti Benes tahun 1998 bahkan menyebutkan tingkat kepercayaan investor yang berbeda-beda sebagai tipe investor yang berbeda-beda. Nah, faktor yang mempengaruhi
Tingkat kesadaran perbedaan individu dan penjelasan. Yang pertama itu ada metode elisitasi. Eh, Penilaian probabilitas langsung hanya menghasilkan bias sederhana dibandingkan dengan metode frase. Beberapa peneliti yang menggunakan metode probabilitas langsung bahkan menemukan kepercayaan diri yang rendah mengacu pada pola kepercayaan berlebihan yang diperoleh dengan perkiraan fraktur dan kalibrasi yang lebih baik dengan perkiraan probabilitas sebagai ketergantungan format dari overconfident. Yang kedua, pertanyaan mudah versus pertanyaan susah. Overconfident tidak hadir di mana-mana. Hal ini sering dikurangi atau dibalik untuk pertanyaan yang yang sangat mudah. Sebuah fenomena yang umumnya dikenal sebagai efek yang mudah terjadi ketika orang menunjukkan kepercayaan diri lebih tinggi untuk pertanyaan yang lebih sulit dan kurang overconfident atau bahkan overconfidence untuk pertanyaan yang lebih mudah. Itu menurut Lichtenstein dan Bischoff tahun 1977. Dan selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, beberapa peneliti menganalisis pengaruh gender terhadap tingkat kepercayaan berlebihan seperti yang didokumentasikan di WU Johnson dan Song pada tahun 2008 dan Barber dan Odean pada tahun 2001. Singkatnya, jenis kelamin tampaknya mempengaruhi overconfident, di mana laki-laki pada umumnya lebih percaya diri daripada wanita. Fulfon dan Coleman menunjukkan bahwa tekanan sosial lebih besar lebih besar pada wanita untuk menunjukkan kepercayaan diri mungkin menjadi alasan mungkin ini menjadi alasan yaitu perbandingan gender yang diamati. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya dapat eh, budaya budaya dapat mempengaruhi proses kognitif kognitif seseorang, dapat mempengaruhi penilaian keyakinan individu ses- secara dan secara seseorang memperoleh informasi dan pengetahuan. Ada penelitian Les Honostuka, Catalano, dan Seik melakukan beberapa penelitian lintas negara. Hasil mereka menunjukkan bahwa subjek Cina lebih percaya diri daripada subjek Amerika, sementara orang-orang Amerika lebih lebih percaya diri daripada orang Jepang. Dalam studi pengetahuan umum, Fiber dan Hesse pada tahun 2000 halaman 28 berpendapat bahwa orang Amerika kurang percaya diri daripada orang Cina. Karena orang Amerika didorong untuk menantang pendapat orang lain dan pendapat mereka sendiri, dan bahwa gaya berpikir kritis ini mengurangi kecenderungan mereka untuk merasa overconfident. Dalam sebuah studi yang lebih baru, Archer dan Duff tahun 2008 menunjukkan bahwa orang Asia secara konsisten lebih percaya diri daripada orang Inggris. Selanjutnya, jumlah informasi dan insentif moneter.
Untuk bagian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menurut penalaran ekonomi harus mempengaruhi tingkat kepercayaan berlebihan. Selesai Kleiman dan Hastey pada tahun 2008 melapor 3 penelitian menunjukkan bahwa ketika hakim menerima lebih banyak informasi, kepercayaan mereka meningkat lebih dari tingkat akurasi mereka, yang menghasilkan tingkat akurasi keyakinan lebih tinggi. Hasil mereka menunjukkan bahwa hakim tidak menyesuaikan diri dengan keterbatasan kognitif yang mengurangi kemampuan mereka untuk menggunakan informasi tambahan secara efektif. Selanjutnya, pengaruh keahlian dalam penghakiman. Analisis pengaruh keahlian dalam penghakiman di pasar keuangan telah menarik banyak perhatian. Misalnya, menurut Heran tahun 1991 memberikan dan kawan-kawan memberikan ulasan literatur yang luas. Sebagian besar peneliti menunjukkan bahwa mislaberation cenderung terjadi di antara para ahli, kebanyakan dominan. Beberapa pengecualian ada bagaimana misalnya seperti kalibrasi peramalan cuaca, interval prediksi para ahli juga terlalu ketat menunjukkan overconfident. Menemukan bahwa pedagang profesional menyediakan interval yang lebih ketat dibandingkan dengan kelompok perbandingan siswa. Selanjutnya, perbedaan individual dan stabilitas sepanjang waktu. Berbagai studi mendokumentasikan perbedaan individu dengan tingkat mislabration. Menurut Kleiman pada tahun 1999 dan kawan-kawan, bukti empiris ini konsisten dengan asumsi permodalan umum di bidang keuangan bahwa investor dengan tingkat kepercayaan lebih berlebihan yang berbeda dianggap sebagai tipe investor yang berbeda. Menurut Densos 1998. Nah, biasanya perbedaan individu sangat kuat bila subjek diminta untuk menyatakan interval kepercayaan subjek jika dibandingkan dengan tugas pilihan binar. Selain itu, orang-orang menunjukkan tingkat ketergantungan yang berbeda-beda pada tugas atau dominan, namun mengungkapkan urutan peringkat yang sama atas tugas atau dominan. Para penulis ini juga menyajikan bukti bahwa overconfident dan tataan peringkat di seluruh orang stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu bias rasional atau artefak statistik. Beberapa peneliti telah menyebutkan bahwa fenomena overconfident dipertanyakan. Argumen melawan overconfident pada umumnya termasuk salah satu dari dua kelompok, validasi ekologis atau artefak statistik. Nah, argumen validitas ekologis biasanya menekankan bahwa para riset atau secara sadar atau tidak sadar memilih pertanyaan yang tidak mewakili semua pertanyaan yang memungkinkan terjadi dalam kategori atau domain tertentu. Mereka berpendapat bahwa jika sebuah tes memiliki sejumlah besar pertanyaan tipuan, hakim akan overconfident karena pengalaman terdahulu mereka dalam konflik dominan uji dengan pertanyaan yang dipilih. Yang lain menyarankan bahwa overconfidence setidaknya sebagian dianggap sebagai efek statistik. Selanjutnya, aplikasi di keuangan. Efek terhadap kesimpulan terhadap hasil perilaku dan pasar. Kami secara singkat membuat sketsa bagaimana overconfident dapat digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta bergaya dalam corporate finance. Yang pertama itu adalah model pasar keuangan. Investor yang overconfident meremehkan variasi dari aset berisiko yang mengesampingkan ketepatannya, dinyatakan serta interval kepercayaan mereka untuk dinilai aset berisiko terlalu ketat. Sebagian besar model terlalu percaya memprediksi volume perdagangan tinggi di pasar saat adanya trader yang overconfident. Singkatnya, beberapa prediksi adalah hasil umum dari sebuah model.
efek overconfident terhadap perdagangan, sedangkan prediksi lainnya bergantung pada asumsi lebih lanjut, yaitu pengaruh terlalu percaya pada utilitas yang diharapkan. Selanjutnya, tes empiris dan eksperimental tentang prediksi model perilaku pasar investor. Perilaku investor. Tes paling murni dari model kepercayaan investor yang overconfident adalah untuk mengukur tingkat kepercayaan dari subjek yang terlalu tinggi dan mencoba untuk menjelaskan perilaku dengan bias ini. Jelas, mengukur tingkat overconfident menggunakan pertanyaan yang dijelaskan di atas di luar laboratorium dan menghubungkan tindakan ini dengan perilaku sulit dilakukan. Yang selanjutnya yaitu uji empiris model prediksi mengenai hasil pasar. Beberapa model overconfident yang disebutkan di atas membuat prediksi mengenai hasil pasar keuangan yang menyimpang dari model rasio. Prediksi ini dapat diuji dengan data pasar agregat. Selanjutnya, behavioral corporate finance. Salah satu tes yang jelas mengenai model pembiayaan perusahaan perilaku semacam itu disarankan oleh Ben David Graham and Harvey pada tahun 2007 yang menguji apakah eksekutif perusahaan teratas salah kaprah dan apakah kesalahan penyimpangan mereka mempengaruhi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan. Lebih dari 6 tahun, penulis mengumpulkan sebuah panel yang terdiri dari hampir 7.000 pengamatan terhadap distribusi probabilitas yang diberikan oleh eksekutif keuangan utama mengenai pengembangan pasar saham pada masa depan dengan menggunakan pertanyaan yang diuraikan di atas untuk mengukur overconfidence. Ringkasan dan kesimpulan dari bab ini, yaitu bab ini menunjukkan bahwa pembacaan yang seimbang terhadap literatur psikologis dan keputusan teoritis menunjukkan bahwa jumlah kepercayaan berlebihan bervariasi di antaranya metode-metode elisitasi. Namun, peringkat orang tetap konstan. Apakah interval terlalu ketat dan dapat benar-benar dijelaskan oleh rasionalitas? Tidak mungkin terjadi. Nah, pesan dari bab ini adalah dengan menggunakan istilah overconfident memerlukan perawatan. Beberapa konsep yang berbeda-beda seperti efek rata-rata atau mislibrasi yang lebih baik dari rata-rata sering dianggap overconfident. Bab ini juga menunjukkan bahwa mislibrasi adalah aspek dari kepercayaan berlebihan yang paling erat kaitannya dengan model keuangan yang menjadi ciri overconfidence. Studi yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa asumsi pemodelan yang masuk akal adalah bahwa investor salah kaprah dengan